Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan? Doa saya saudara dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, sama seperti jiwa dan roh saudaraku sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, meneduhkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang Kau beri buat kami Tuhan. Kami sadar kami membutuhkan Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Berikan kami hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat, menjalaninya bersama dengan Engkau untuk menjalani, menikmati berkat-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita membaca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan judul saat teduh hari ini adalah takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan tantangan. Saudara mengalaminya sendiri, saya mengalaminya, dan semua dunia ini mengalami hari-hari ini tantangannya semakin berat. Tetapi saudaraku, sadarkah saudaraku bahwa tantangan itu selalu ada? Bukan saja zaman ini, sudah ada sejak zaman dulu. Ya, setiap zaman ada tantangannya masing-masing. Kalau zaman dulu di mana orang-orang bekerja sehari hanya untuk bisa makan sehari, ya. Kemudian berkembang lagi ketika zaman pertanian begitu maju, mereka bisa menanam, mereka bisa mengumpulkan untuk beberapa waktu. Tetapi zaman itu terus berkembang kepada zaman industri, ya. Kemudian seperti hari-hari ini kita masuk ke zaman informasi. Bahkan perkembangan informasi begitu cepat hari-hari ini. Setiap zaman ada tantangannya. Nah, saya percaya Tuhan sudah memberikan kepada manusia yang namanya naluri untuk menyelesaikan setiap tantangan tersebut. Naluri itu memang diberikan kepada manusia untuk mereka belajar dari apa yang mereka alami, belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka hadapi, sehingga membuat mereka semakin efektif, ya, dalam cara mereka menyelesaikan setiap tantangan-tantangan tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalahnya adalah bahwa pengetahuan kita telah dicemari oleh naluri manusia. Ya, semakin bertambah pengetahuan itu baik, tetapi sangat disayangkan bahwa naluri manusia kita yang sudah dicemari oleh dosa cenderung membuat pengetahuan itu untuk berbuat kejahatan. Ya, dan akhirnya pengetahuan itu bukan dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Kebanyakan mereka yang tercemari naluri mereka menggunakannya untuk keuntungan diri mereka sendiri, kepentingan diri mereka sendiri, dan tidak peduli kepada orang lain. Dan kiranya sebagai pengikut yang sejati kita tidak demikian. Ya, kita belajar supaya pengetahuan yang kita miliki itu harus dikawali. Ya, kita harus mengawali pengetahuan yang kita miliki, yaitu dengan takut akan Tuhan. Yaitu sebabnya tadi kita sudah membaca Amsal yang pasal yang pertama ayat yang ke-7, bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Ya, itu sebabnya kita perlu, sebelum kita lebih jauh menggunakan hikmat kita menghasilkan kebijaksanaan, kita kawali pengetahuan kita dengan yang namanya takut akan Tuhan. Ya, sehingga sekali lagi pada akhirnya pengetahuan kita nanti akan menghasilkan hikmat dan membuat kita bisa bertindak bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu apa sih? Takut akan Tuhan itu adalah, definisi sederhananya adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ya, kesadaran, sebuah kesadaran bahwa Tuhan hadir
bahwa Tuhan ada, Tuhan berkuasa, dan Dia melihat apa yang kita perbuat. Nah, kesadaran ini memberikan kepada kita yang namanya takut akan Tuhan. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, demikianlah orang yang percaya itu. Dia menyadari bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan berkuasa, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Nah, kesadaran inilah yang mendatangkan takut akan Tuhan. Nah, penting sekali kita memiliki hal ini. Ya, karena takut akan Tuhan itu akan membuat kita takut untuk berbuat dosa, takut untuk melakukan kejahatan. Dan sebaliknya, kita mencari tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Saya memberikan satu contoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Di Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Diulang 2 kali Tuhan mengatakannya. Di ayat yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, perhatikan, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan bagaimana mental ini dimiliki oleh Ayub. Salah satunya adalah takut akan Tuhan. Dan ketika takut akan Tuhan itu berhubungan dengan menjauhi kejahatan. Saudara lihat ya, bagaimana Ayub diberkati dengan luar biasa. Saya percaya itu karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, sampai iblis saja mengakui bahwa di sekeliling Ayub itu ada pagar berapi. Ya, kita tahu itu adalah malaikat-malaikat Tuhan juga yang memagari kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan inilah mendatangkan berkat buat kita. Ya, yang terutama adalah takut akan Tuhan. Ya, milikilah hati yang takut akan Tuhan, sehingga pengetahuan kita menjadi hikmat yang akan menuntun kita bertindak bijaksana. Bijaksana baik dalam perkataan maupun dalam tindakan kita. Puji Tuhan, kiranya hikmat Tuhan diberikan kepada saudara, ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga membuat pengetahuan yang saudara miliki berguna, menjadi berkat buat banyak orang. Saya berdoa supaya saudaraku menjadi berkat dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah ya Tuhan, pengetahuan yang kami miliki diperlengkapi dengan hati yang takut akan Tuhan. Sebuah kesadaran Engkau ada, Engkau melihat, Engkau berkuasa, Engkau hadir dalam setiap hidup kami, sehingga membuat kami mengerti Engkau ada, membuat kami menjauhi kejahatan, membuat kami bertindak bijaksana dalam setiap tutur kata tindakan kami, sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang sedang mengalami persoalan, pergumulan dalam kehidupan, bukakan jalan buat mereka ya Tuhan. Hikmat-Mu akan mencerahkan mereka, membuka jalan mereka, sehingga mereka dapat memilih apa yang terbaik dan jadi berkat buat banyak orang. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan Yesus, yang mereka sedang alami kelemahan dalam tubuh mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya berkat kesembuhan, kesehatan, pemulihan, bilur-bilur Tuhan terjadi buat saudara-saudaraku, disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman hari ini mengawali perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.